community-nya. Jadi kalau ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan performance tim segala macam bisa lewat saya kayak gitu. Jadi nanti saya akan bantu untuk follow up sama timnya gitu. Nah, jadi hari ini ada 2 training sebenarnya untuk Bigger sama Toolkit-nya. Jadi Bigger-nya itu fungsinya Bigger sendiri sebenarnya untuk melihat performance dari villanya sama untuk melihat detail tamu dan juga untuk melihat monthly report-nya, laporan keuangannya kayak gitu. Jadi yang pertama itu di sini kalau Bapak lihat berandanya itu ada apa namanya statistik di sini. Jadi ada kecepatan booking atau jumlah booking per harinya, nanti juga kelihatan untuk Villa Berker sama Villa Parwatinya. Terus di sini juga ada pendapatan per bulan. Nanti untuk Pak Bagus ngelihat performa masing-masing villanya nanti bisa diganti propertinya di sebelah sini Pak ya. Di sini kan ada pilihan properti. Jadi kalau misalnya untuk Parwati tinggal diklik Parwati. Kalau misalnya untuk Berker bisa diklik Berker gitu. Nanti dia otomatis ini contohnya mungkin Parwati. Oh kayak gini kan ada nih pesan Parwatinya. Sebentar, saya kok masih belum bisa buka ya? Masih loading ya? Kalau yang owner portal ini untuk apa? Owner portal itu fungsinya sama Toolkit dia. Cuman untuk owner portal itu untuk apa namanya? Untuk owner-owner, kalau Toolkitnya sendiri untuk adminnya. Jadi kalau untuk owner itu namanya owner portal, tapi fungsinya sama untuk availability, untuk blocking kamar kayak gitu. Berarti saya nggak usah pakai itu. Untuk kalau misalnya contohnya hari ini kamar salah satu villanya nggak bisa dipakai gitu, ada maintenance atau renovasi, jadi Pak Bagus bisa blok sendiri nanti kayak gitu. Jadi kalau atau misalnya ada keluarga Pak Bagus tinggal di villa kayak gitu nanti bisa diblok untuk villanya gitu. Jadi OTE yang lain itu keblok otomatis dia gitu. Jadi pakai satu channel manager ini kayak gitu. Misalnya Perwati. Bentar, kok saya nggak bisa masuk ya ke sana ya? Di mana Bigger kah? Ke owner portal. Owner portalnya. Coba saya portal, coba saya cek apakah udah ada akunnya belum. Ya, kayaknya belum. Hmm. Emailnya pakai yang sama kayak Bigger ya Pak? Bagus ya? Iya. Oke. Untuk Biggernya udah bisa kebuka Pak Bagus? Sudah, sudah. Oh udah, oke. Oke, sekarang untuk yang tokennya dulu saya cek. Oh belum. Oke, satunya lagi biar. Oke. Oke, saya buatin dulu. Nama depannya siapa? Nama belakangnya siapa Pak Bagus? Pramana. Praman. Untuk emailnya Bagus Pramana. mana? 36@gmail.com. 36@gmail.com. Oke, nomor teleponnya 0878 78 6231 231 2890. 490. Oke, passwordnya yang gampang apa ya? Villa Parwati gitu ya, mungkin ya. Boleh. Oke. Sebelumnya udah difoto belum Pak ke sana sama tim Bukit Vista Pak Bagus? Belum. Belum ya? Oh, Belum. oke.
Terus saya follow up juga biar untuk prosesnya biar lebih cepat. Soalnya biasanya setelah difoto baru dibuatin listing sama dibuatin ininya apa namanya rentalnya di Tokit gitu. Jadi sekarang yang penting udah saya buatin dulu akunnya. Nanti setelah Bapak login untuk sementara masih kosong gitu karena belum dibuat listingnya. Itu nanti kalau udah dibuat nanti otomatis kelihatan Villa Berker sama villa ininya, Villa Parwati. Oke. Oke, save. Oke, nanti Pak Bagus bisa masuk lewat ini, yang email yang tadi, passwordnya Villa Parwati, kecil semua ya. Oke, ntar Ya. saya kirimin juga ke WhatsApp untuk detailnya. Tuh, terus untuk yang bigger, kira-kira tampilannya nanti seperti ini gitu. Jadi akan kelihatan dashboardnya seperti ini yang di depan, tingkat huniannya juga ada, okupansi, penjualan per minggunya juga ada. Terus di sini juga ada di kedatangan tamu itu nanti saya ambil contohnya misalnya satu ada balangan gitu. Jadi nanti ini bisa diklik untuk detailnya, lebih detail lagi. Nah, di sini ada perjalanan tamu gitu. Jadi dari Bukit Vista biasanya akan ini tugas apa step-stepnya gitu. Dari Bukit Vista akan menugaskan siapa yang akan handle tamunya. Nanti akan kelihatan siapa dari tim Bukit Vista yang handle. Contohnya ini Nadine. Jadi Nadine yang akan handle. Terus nanti dari tim Bukit Vista menanyakan jam kedatangan tamunya. Nanti kalau udah selesai nanti tim Bukit Vista itu checklist selesai. Terus periksa kesiapan kamarnya kayak gitu. Terus ada menunggu kedatangan tamu. Kalau tamu udah check-in bisa diklik. Terus tanyakan kedatangan tamu di pagi hari biasanya dari Bukit Vista. Terus menunggu tamu check out. Kalau tamunya udah check out bisa di checklist juga di sini. Terus ini ada dari Bukit Vista ngirim goodbye message ke tamunya juga. Terus ngirim review juga ke tamunya. Jadi kita nge-review tamu juga dan tamu nge-review kita kayak gitu. Jadi sampai tahapan itu udah selesai. Terus setelahnya ada rincian booking di sini. Jadi rincian bookingnya itu ada kode booking. Terus di sini ada tanggal check in check out. Terus ini ada booking statusnya, confirm, cancel, atau extend kayak gitu ada. Terus jumlah tamu yang akan menginap juga ada kelihatan. Setelah itu nama propertinya atau nama unitnya, nilai booking. Jadi semua detail tentang tamunya ada di bagian sini kayak gitu. Terus ini ada layanan tambahan gitu. Kalau misalnya tamunya pesen driver, nanti akan kelihatan di sini siapa driver yang bawa tamunya kayak gitu. Terus ada catatan internal kayak gitu. Jadi catatan internal ini tim Bukit Vista atau tim dari Villa Berker juga bisa ngisi di komen ini gitu. Misalnya contohnya misalnya tamunya ada problem nih gitu, misalnya tamunya mecahin gelas gitu. Jadi tim Villa Parwati bisa apa namanya taruh di komen, hello team, this guest is broke the glass, please claim the apa namanya insurance kayak gitu. Jadi kan kalau tamunya booking lewat Airbnb, kita bisa bantu klaim asuransinya ke Airbnb gitu. Jadi kalau gelas pecah atau dia merusakin fasilitas yang ada di kamar, kita bisa bantu untuk klaim ke Airbnb gitu. Tapi yang penting ada evidence-nya gitu, harus ada fotonya gitu, foto dari barang yang rusak tersebut kayak gitu. Itu bisa diupload di sini, di komen. Nanti tim Bukit Vista akan bantu follow up ke Airbnb kayak gitu. Untuk detail tamu, so far ada pertanyaan nggak Pak Paulus? Lanjut. Lanjut ya. Oke, nah setelah tentang detail tamu ada bagian finance gitu. Bagian finance-nya ada 3, laporan bulanan, rincian transaksi, sama transaksi bank. Yang pertama itu laporan bulanan. Jadi laporan bulanan ini akan kelihatan untuk villanya Bapak bisa pilih di sini juga di atas nama properti. Apakah mau lihat tentang Villa Parwati atau Villa Berker kayak gitu. Kalau misalnya Parwati, klik di sini Parwati gitu. Sambil contohnya misalnya yang udah running. Nah, contohnya kayak gini Labomi. Jadi di sini akan kelihatan total reservasi yang dari Airbnb itu segini kayak gitu. Jadi total kalau yang dari booking.com segini, terus yang direct booking lewat website Bukit Vista atau chat Bukit Vista langsung segini gitu. Jadi udah kelihatan total pendapatan per bulannya kayak gitu. Terus di sini juga ada yang udah terkirim. Jadi yang udah ditransfer sama Bukit Vista akan kelihatan juga gitu. Jadi yang ditransfer ke Bukit Vista ke owner berapa atau ke properti berapa, yang ditransfer ke fee-nya Bukit Vista berapa kelihatan. Tuh, terus ini ada dalam proses gitu. Nanti kalau misalnya ada uang yang belum masuk, dia akan ada di bagian dalam proses gitu. Jadi masih pending lah di sini kayak gitu.
Terus ada lain-lain juga. Lain-lain ini biasanya kayak tadi klaim klaim asuransi kayak itu akan masuk di sini atau dia extend bayarnya cash kayak gitu. Nanti akan ada di lain-lain gitu. Terus kalau misalnya mau ngelihat detail per transaksi per tamunya bisa di bagian rincian transaksi atau bisa klik langsung di sini. See transaction details gitu. Jadi untuk bulan contohnya bulan kemarin sorry Maret Februari soal see details contoh ada seperti nah ini contohnya untuk setiap detail transaksinya gitu. Jadi nanti akan ada tanggal tamunya, tanggal check-in tamunya tanggal berapa. Terus di sini bisa kelihatan juga jumlah paymentnya. Habis itu di sini juga kelihatan nama tamu sama bookingnya lewat apa, kayak logo Airbnb berarti Airbnb, kalau logo Bukit Vista berarti dia daerah Bukit Vista. Di sini juga kelihatan profilnya dia booking lewat mana. Terus di sini ada statusnya yang paling kanan. Statusnya ada terkirim semua, terus ada cancel, ada refund, nanti ada di sebelah paling kanan kayak gitu. Jadi kalau diklik juga akan kelihatan lebih detail lagi kayak gitu. Jadi reservasinya segini, terus nanti uang total transfernya berapa, nanti ada total komisinya berapa, seperti ini 20%, 80% kayak gitu. Jadi ke rekening mana juga udah kelihatan di atasnya kayak gitu. Jadi ini lebih detail lagi sih untuk pertamunya kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk laporan ini juga bisa di-download. Kalau misalnya pengen download baca lewat Excel juga bisa di-download CSV-nya di sini. Nah, nanti setelah di-download di sini itu bisa dibuka lewat spreadsheet juga bisa. Oke. File open. Nah, bisa dibuka yang hasil download CSV-nya tadi lewat spreadsheet atau Excel. Nah, kalau di Excel dia tampilannya seperti ini. Nanti bisa dihilangkan bagian misalnya yang nggak diperlukan bisa dihilangkan. Tapi kayak ini check in check out itu mungkin diperlukan. Berapa jumlah net dia stay ada. Terus ada nama tamu, ada booking ID, statusnya cancel apa confirm, payment statusnya apa, nanti ada di sini semua, currency-nya RP apa dolar. Di sini payout-nya ke Bukit Vista berapa. Nah, mungkin yang nggak diperlukan itu ada OTA profile, terus transfer bundle. 1, 2. Ini bisa di hide. Transfer currency. Oke, jadi kalau misalnya mau lihat lewat Excel juga nanti bisa dibuka lewat Excel-nya juga kalau misalnya mau buat laporan kayak gitu. Tapi untuk mau lihat jumlahnya aja atau statusnya udah dikirim apa belum itu bisa lewat Bigger kayak gitu. Ya udah ada statusnya terkirim semua, apa masih setengah atau pending atau dia cancel kayak gitu, refund gitu. Jadi sebenarnya fungsinya kalau untuk Biggernya sendiri 3 itu, jadi beranda untuk lihat dashboard, performance-nya, terus ada kedatangan tamu untuk lihat details tamu, terus ada finance itu untuk laporannya per bulan atau per transaksinya ada gitu. Jadi mungkin nanti Pak Bagus bisa coba-coba setelah ada booking, ada transaksi nanti bisa dicoba langsung
untuk lihat detail tamu, untuk lihat rincian paymentnya kayak gitu. Ada pertanyaan nggak sejauh ini Pak Agus? Enggak sih. Ya, Lanjut. itu udah lumayan, tinggal coba aja sambil jalan Pak Agus ya. Mm-mm. Oke, sip. Jadi untuk apa namanya, owner portalnya nanti saya follow up dulu sama tim konten hari ini. Kapan Mm-mm. kira-kira bisa secepatnya difoto dan bikin listingnya. Setelah itu nanti apa namanya Pak bisa login lewat owner portalnya, terus nanti kelihatan untuk kalendernya kayak gitu. Jadi tampilan kalendernya tuh kurang lebih seperti ini nanti misalnya. Seperti ini tampilan kalendernya. Jadi Iya, iya. kalau ini Airbnb, kalau ini Booking.com, yang ini direct gitu. Kalau di blog Mm-mm. gampang, tinggal klik aja sih add whole event kayak gitu. Nanti tinggal blog tanggal berapa sampai tanggal berapa kayak gitu. Oke deh, terus ada pertanyaan nggak selain tentang sistem Pak Bagus? Hmm, Kira-kira yang belum? nggak ada sih. Nggak ada ya. Sejauh ini masih lancar aja ya. Ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di grup atau bisa kontak saya PM bisa Pak Bagus ya. Mm-mm. Oh ya Pak Bagus ada ini nggak akun Facebook? Saya mau undang ke grup owner-owner atau partner Bukit Vista. Ada? Ada ya. Oke, saya minta bisa dikirimin ntar namanya ya biar saya add langsung invite ke grup. Ya, ini saya WA ya. Oke, siap. Oke deh itu aja Pak Bagus dari saya. Ya, siap. Nanti Oke. kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ditanya di grup ya. Mm-mm. Oke, thank you Pak Bagus.